Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GUP Pasar Legi yang saya kasihi, yang tergabung dalam Perak di seluruh daerah di wilayah kita. Kita mulai Perak kali ini meskipun melalui online, Perak pertama di tahun 2022 ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pimpinan dan pertolongan Tuhan, sampai semua jemaat-Mu pada saat ini boleh memasuki tahun yang baru dan memasuki persekutuan Perak yang pertama kali kita adakan pada tahun 2022 ini. Bapa, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan supaya kami boleh menikmati, memahami, melakukan dalam kehidupan kami apa yang menjadi renungan kami pada hari ini. Dan kiranya Tuhan, semuanya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kehidupan kekristenan kami, dan bagi semua orang yang hidup di dekat kami, yang boleh kami pengaruhi sebagai pancaran kasih Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dalam Tuhan, saya tetap kembali pada pembahasan kita belajar dari surat Yakobus. Ya, pada waktu itu kita belajar sebuah cara membangun diri di dalam firman oleh Bapak Antoni Libre, seorang dosen di Sekolah Teologia. Dia mengatakan bagian pertama kita harus mendengar akan firman Tuhan, kemudian yang kedua menerima firman itu, yang ketiga melakukan firman itu, dan yang keempat mempraktekkan ibadah yang murni dalam kehidupan nyata. Mari kita masuk kepada bagian yang keempat yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Renungan Perak kali ini sampai pada pokok yang keempat. Dalam membangun diri dalam firman tadi, kita ingat pokok yang pertama tadi, mendengar firman. Pokok yang kedua adalah menerima firman. Pokok yang ketiga adalah melakukan firman. Dan sekarang pokok yang keempat adalah mempraktekkan ibadah yang murni dalam kehidupan nyata. Dalam ayat ini Yakobus bermaksud menerangkan kata ibadah sebagai respon yang benar terhadap keyakinan kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Yakobus bermaksud menerangkan kata ibadah sebagai respon yang benar terhadap keyakinan kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini harus dibawa dalam kehidupan nyata sebagai bukti dari iman yang benar tadi. Nah, Yakobus menerangkan sikap dan perbuatan sebagai ibadah adalah penguasaan diri, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, serta menjaga dirinya agar tidak dicemarkan oleh dunia. Penguasaan lidah sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Poin kita adalah penguasaan lidah sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Yakobus menerangkan berkali-kali dalam suratnya tentang penguasaan lidah. Sebab lidah yang tidak dikuasai oleh pimpinan Roh Kudus, atau dengan kata lain dikuasai oleh kedengkian, akan berakibat mengucapkan kata-kata yang berakibat buruk bagi orang lain yang mendengarnya. Pada zaman ini, dalam modern ini, ucapan lidah tidak hanya kita dengar melalui suara yang diucapkan secara verbal, baik melalui telepon atau siaran radio atau TV, tetapi bisa dibaca lewat semua media sosial, bahkan tulisan dari handphone kita masing-masing. Kita ingat beberapa kasus yang terjadi dengan istri seorang pimpinan TNI yang lalu, dengan kata-katanya, melalui chattingnya,
menjadikan suaminya harus dipecat. Itu satu contoh di mana tidak hanya diucapkan saja, tetapi dituliskan melalui berita di handphone pun menjadikan akibat yang buruk. Nah, oleh karena itu, maka sangat penting nasihat Yakobus untuk penguasaan lidah sebagai penerapan ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, poin kedua yang diterangkan oleh Yakobus adalah mengunjungi yatim piatu dan janda sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Yakobus menerangkan dalam ayat yang ke-27, yatim piatu adalah anak-anak yang berkesusahan karena tidak adanya orang tua yang bertanggung jawab, sementara mereka harus bertumbuh dalam keadaan belum mampu melakukan tugas sebagai orang yang berpenghasilan untuk diri mereka sendiri. Nah, ibadah yang murni adalah memberi perhatian dan kesempatan kepada mereka sampai mereka mencapai usia mampu hidup mandiri. Kita mengenal kegiatan di gereja kita tentang pemberian beasiswa. Itu adalah sebuah bentuk nyata perbuatan gereja kita kepada jemaat yang memperhatikan anak-anak. Nah, janda adalah ibu yang telah ditinggalkan oleh suaminya atau anak-anaknya, sehingga sebagai manusia sosial pastilah mengalami kesepian. Ibadah yang tak bercacat adalah memberi perhatian kepada pribadi yang kesepian sehingga mereka merasa diperhatikan seperti Tuhan kita sebagai gembala yang baik memperhatikan kita. Suatu pagi saya mempersiapkan rekaman seperti ini dan saya mencari Kak Ellen di kantor. Ternyata Kak Ellen tidak ada di kantor. Saya tanya pada Pak Sigar, Pak Sigar di mana Kak Ellen? Saya perlu bantuannya untuk merekaman ini. Pak Sigar berkata bahwa Kak Ellen sedang merawat Ibu Min. Waduh, saya terenyuh. Ternyata Kak Ellen dalam kesibukannya pun melakukan perhatian terhadap orang-orang yang kesepian. Dia merawat dan membantu kebutuhan harian dari Ibu Min. Ya, nah seperti itulah yang kita lakukan. Ya, berbeda lagi kalau janda yang kaya. Ini adalah janda yang berkesusahan, tapi janda yang kaya, ya, mereka tidak perlu dikunjungi. Malahan mereka melayani dan ikut serta dalam rombongan murid-murid Yesus sebagai pendukung keuangan seperti Lukas 8 ayat 1-3. Ya, poin yang ketiga adalah menjaga diri dari pencemaran dunia sebagai ibadah yang murni dan tak bercatat. Menjaga diri dari pencemaran dunia sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat. Yakobus menerangkan, kita sebagai orang pilihan milik Allah bukan lagi milik dunia. Dunia dalam arti dalam Lukas 16 ayat 8 diceritakan seorang bendahara yang tidak jujur. Nah, itulah yang disebutkan dunia adalah orang-orang yang berniat jahat dan tidak jujur, meskipun itu ditemui dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan persahabatan dengan dunia adalah musuh atau perseteruan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4 menerangkan seperti itu. Ya, jadi sebagai ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan Yesus, kita sangat perlu untuk menghindarkan diri dari pencemaran falsafah dunia sementara kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu mungkin punya pemuda-pemudi yang mengalami katekisasi di gereja kita. Salah satu materi yang diterangkan dalam materi itu adalah menghindarkan diri dari pengaruh dunia. Saya seringkali menerangkan dengan seperti ini. Adik-adik, apakah kamu bisa berpuasa mata untuk tidak membaca? Ya, kalau berpuasa tidak makan, berpuasa tidak bicara, mungkin bisa. Tetapi begitu kita melek mata, kita keluar, kita tidak bisa berpuasa tidak membaca sesuatu dari mata yang kita lihat, bukan? Nah, itu padahal yang selalu kita lihat adalah falsafah dunia, pencemaran dunia, iklan yang mempengaruhi kita. Ya. Nah, bagaimana kita menghindarkan? Ingat, Yakobus sudah menerangkan, hindari itu. Karena kalau kamu menjadi bagian dari dunia, itu adalah perseteruan dengan Allah.
bukan persekutuan, tapi perseteruan dengan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Maka dari itu, hindari pengaruh pencemaran dunia. Nah, marilah kita mempraktekkan ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan Yesus dengan melakukan pengendalian lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda yang berkesusahan, dan mengendalikan diri dari pencemaran dunia yang sedang kita hidupi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah melakukan pembahasan tentang surat Yakobus yang mengarahkan kami untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Salah satu modelnya adalah mempraktekkan ibadah di dalam kehidupan kita yang nyata. Sebagai orang yang percaya dan mempercayai kebenaran firman Allah, kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus, menolong kita semua untuk melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan kita menjadi berbahagia di dalam Tuhan, karena kita sebagai anak-anak Allah yang menjadi milik Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.